Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM akhir 172. Oke, di sini saya akan eh, memindahkan. Sini saya mengerjakan latihan eh, praktikum pemrograman web. Di sini bagian latihan saya akan menyalinnya atau memindahkannya ke text editor saya yaitu VS Code. Oke, di sini ada terdapat dasar-dasar dari JavaScript. Oke, kita mulai dari nomor satu yaitu pemakaian alert sebagai properti window. Oke, kita buat saja langsung di sini HTML5. Nah, di bagian title-nya kita ubah dulu ya sebagai alert box. Sama kita ubah sebagai alert box. Alert box. Kemudian ketika kita memakai JavaScript itu di bagian dalam body-nya kita tambahkan elemen. Kita tambahkan elemen script dan di sini kita isi language. Itu JavaScript. Oke, setelah itu kita pakai ini. Ini kalau di HTML itu kayak seperti tempat komen ya. Nah, jadi kita menaruh kode dari JavaScript itu diapit oleh ini ya. Jadi di sini fungsinya itu sebagai ketika browser tidak mengenali JavaScript, maka browser akan memperlakukannya sebagai komentar sehingga tidak akan ditampilkan gitu. Jadi kayak ketika dari sininya programnya dari browser tidak mengenali JavaScript ini, maka tidak akan dimunculkan gitu. Jadi hitungannya itu sebagai komentar. Oke, selanjutnya kita masukkan properti window dengan objeknya window. Nah, properti sorry ya, nomor propertinya alert. Oke, itu kita isi nilainya. Ini merupakan pesan untuk Anda. Oke, kita Ctrl S, save ya untuk ini biar nice. Oke. Langsung saja ya kita open with live server dan apa yang akan terjadi kita lihat. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Namanya itu kayak pop-up gitulah. Ada pop-up dari sini karena ini kan window, otomatis ada peringatan alert dan ini langsung keluar nilainya. Ini merupakan pesan untuk Anda dengan titelnya alert box. Oke, bisa tekan oke. Ini bisa kita tutup. Itu untuk pemakaian alert sebagai properti window. Selanjutnya adalah pemakaian metode dalam sebuah objek. Ini kita ganti namanya untuk alert box dengan nama script JavaScript. Oke, sudah ada shortcutnya. Selanjutnya di bagian body kita coba percobaan memakai JavaScript.
Oke, elemen BR. Kita pakai pembuka ya. Sorry. Selanjutnya di bagian ini kita ganti. Pakai dokumen. Keseloknya. Dokumen dot right. Taruhkan nilai selamat mencoba JavaScript. Oke, kita taruh titik 2. Selanjutnya kita taruh juga yang dokumen nilai right. Kita ketik lagi isi teksnya, semoga sukses. Kita taruh titik 2. Oke, sorry. Oke, setelah itu kita coba run. Nah, langsung keluar kata-katanya di sini. Percobaan memakai JavaScript. Selamat mencoba JavaScript. Semoga sukses. Di sini dapat terlihat ya, ada langsung di bawahnya itu langsung tidak ada space. Lebih sama seperti pemakaian ya ada jaraknya gitulah. Jika HTML kan ada elemen khusus dipakai untuk membuat jarak. Nah, seperti ini. Jadi dokumennya langsung tertulis di sini. Dokumen right. Oke. Oke, selanjutnya ada pemakaian prompt. Ini kita hapus dulu. Dan ini kita ganti dengan yang pertama, kita ganti bagian title-nya. Memasukkan data. Oke. Ini tetap ya, language-nya ini tetap. Ini bagian body, kita tetap aja. Nah, bedanya di bagian sini. Ini kita ganti ya, menggunakan var nama sama dengan prompt. Siapa nama, hanya nggak bisa ya. Kita tulis siapa nama
Anda. Katanya setelah itu untuk menghubungkannya kita pakai koma juga, pakai tanda ketik. Selanjutnya masukkan nama Anda. Kita tutup. Dua lagi kita buat sini. Dokumen dot write. Ini akan memunculkan dokumen. Kita taruh tanda petik juga. Hai. Kita tambah sama seperti bahasa pemrograman lain biasanya menggunakan tambah ya untuk munculkannya. Seperti inputan. Oke, sudah kita simpan. Selanjutnya kita open with live server. Bakal terjadi dan nah ini akan muncul ya seperti tadi juga ada pop-up. Terus ini tadi kita memasukkan siapa nama Anda, koma, masukkan nama Anda. Sini kita bisa masukkan nama kita dan nanti yang bakal keluar itu adalah bagian sini ya, dokumen write hai ditambah juga sama nama yang sudah kita masukkan. Oke, nama saya saja Ahsan ya nama saya. Oke, nah langsung dikeluar di sini ya. Jadi dokumen write ini bakal menulis langsung seperti di ini, seperti kayak HTML gitulah. Itu bakal langsung di sini bagian halaman webnya, dan bagian prompt itu sama fungsinya tadi seperti jadi sama seperti ini alert pemberitahuan, prompt juga sama tadi, jadi muncul gitu ya. Nah ini nah langsung keluar ya. Masukkan data tadi ada di bagian title, ini prompt. Oke, bentuk prompt itu tadi seperti itu ya, ada muncul pop-up gitu. Oke, selanjutnya nah sini ada operasi dasar aritmatika. Oke, langkah pertama, langkah pertama itu bagian title-nya kita ganti dulu, kita ubah. Contoh kedua JavaScript, language-nya tetap ini kita hapus. Oke, setelah itu kita tambah function ya. Function. Oke, dengan nama sun. Buka kurung kerawa. Oke, setelah itu kita tambah alert. Memanggil JavaScript lewat body unload. Oke, tutupnya sudah. Nah, di bagian body ini kita taruh juga ya property unload sama dengan sun. Taruh. Oke, kita tutup. Nah, oke, langsung saja kita open with live server. Nah,
nanti bakal muncul seperti ini. Bakal muncul karena kita tidak pakai pop-up, otomatis langsung seperti ini. Untuk title-nya contoh kedua, script-nya tetap JavaScript, kita memakai function, saya jarak dulu. Nah, sini kita jarak, bagian sini kita tutup, ini kita jarak. Oke. Di sini ada sebuah function, namanya itu pesannya tidak mengembalikan apapun karena ini bersifat void. Ini bagian script. Terus ada juga body-nya di sini. Sorry. Oh ya, body-nya ini sorry ya. Sebelumnya kita ulang saja ya. Ternyata yang pertama itu kita hapus saja dulu ya, kita hapus. Oke. Saya salah menaruhnya tadi, sorry. Di bagian bawah head itu kita script-nya ditaruh di sini. Terus kita isi ulang. Language. Dengan JavaScript, oke. Selanjutnya kita taruh function di dalam scriptnya. Function dengan nama pesan. Kita buka kolom kurawa. Selanjutnya kita taruh alert. Oke. Taruh nilainya. Manggil JavaScript lewat body onlet. Nah, sini kita buat cara saja biar mempermudah. Oke, body di sini kita masukkan onlet pesan. Maaf, coba kita run. Nah, nanti keluar juga ya. Alert ini memunculkan seperti ini. Memanggil, aduh M-nya kebanyakan ya. Nah, nanti di sini muncul kita pakai function dengan nama pesan dan itu akan dimunculkan melalui pop-up ini dan akan keluar nilai memanggil JavaScript lewat body onlet. Oke. Contoh keduanya. Nah, selanjutnya sini ada contoh lagi. Pertama, kita ganti bagian title-nya terlebih dahulu. Contoh program JavaScript. Setelah itu script-nya sudah. Nah, ini kita hapus dulu sampai sini. Nah, ini deklarasinya kita hapus. Oke.
Nah, di sini kita memakai function test dengan nama test. Pertama, selanjutnya kita masukkan nilai false 1, saya zoom. Oke. Ini pakai file di sini. File 1 dan file 2. Selanjutnya kita buka kurung perawat. Oke, selanjutnya di dalam sini, dalam kurung perawat kita taruhkan lagi dokumen .write. Oke. Nah, kita tambah kita taruh titik 2 perkalian 2 file 1 ditambah file 2. Setelah itu kita tambah lagi taruh titik br. Oke, ini untuk perkaliannya ya. Langsung saja kita buat lagi dokumen .write. Di sini operasinya kita taruhkan di sini, dan dimana file 1 itu akan mengkali dari file 2. Nah, langsung kita taruh lagi dokumen. Misalnya pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulus. Oke. Biar tidak ribet ya. Nih, kita salin saja. Nah, kita tinggal mengganti bagian namanya ini. Kita ganti pembagian. Ini nanti pembagian. Oh, ini salah tanda ya. Sorry. Nah, sini juga pembagian dengan simbol pembagian. Nah, selanjutnya kita salin lagi. Bagian, aduh. Nah, ini A. Oke, nice. Ini kita ganti dengan penjumlahan. Nah, baru pakai plus kalau di sini ya. Operasinya plus. Oke. Setelah penjumlahan ada pengurangan. Oke. File 1 dikurangi file 2. Otomatis untuk bagian operasinya juga pengurangan. Dan yang terakhir di sini ada modulus. Seperti sisa gitu, modulus. Oke. Nice. Nah, setelah itu di bagian dalam body
kita dekatkan dulu di kita space biar lebih memudahkan. Di dalam body kita taruh inputan. Input tipenya button dengan nama button 1. Kita taruh value arithmetic. Oke, arithmetic on click test. Kita hapus ya. Test huruf atau nilai satunya itu 9 dan nilai 2-nya itu kita taruh, atau vol 2-nya itu taruh 4. Itu tes ya. Nah, setelah seperti ini kalian open with live server saja. Nah, sini sudah muncul ya. Teman dapat mengkliknya karena ini bentuknya button jadi seperti button. Kita dapat mengklik. Nah, langsung keluar hasilnya. Di sini kan kita nilai satunya atau val satunya makin 9, val 2-nya makin 4. Otomatis nanti itu akan kebaca di sini. Ini juga kita sudah ada parameter, 2 parameter, per 1 dan per 2. Ini operasinya itu perkalian, ada operasi pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan juga modulus. Itu yang akan muncul ya. Oke. Nah, sudah selesai untuk bagian operasi dasar matematika. Selanjutnya kita berpindah ke operasi relasional. Untuk bagian sini kita hapus langsung saja ya. Oke. Nah, inputan ini juga kita hapus. Nah, contoh program JavaScript untuk bagian titelnya sudah. Selanjutnya untuk bagian scriptnya ya, kita isi pertama dengan ini. Jika tidak bisa dianggap komentar dan tidak akan memunculkan hasilnya. Saja var dengan nama kita taruh nilai sama dengan, kalau saya nggak bisa, kita pakai from kurung nilai 0 sampai 100. Oke. 2 di sini kita taruh koma, taruh 0 dan titik 2. Titik koma 2 sebenarnya kita pakai var dengan nama hasil. Dan titik 2 lupa sama dengannya. Sama dengan titik 2. Hanya kita taruhkan kondisi if jika bagian nilai itu taruh kondisinya nilai lebih besar dari 60, maka hasilnya akan keluar tulisan lulus. Else jika tidak, maka di bagian hasil akan keluar nilai tidak lulus. Oke. Dia akan ditaruh di dokumen
dot write. Kita taruh saja teksnya. Oke, sebelum itu kita taruh titik 2 hasil. Selanjutnya kita taruhkan hasil, jangan lupa plus hasil. Oke, kedua jangan lupa taruh slash. Oke, nice. Oke, kita coba run. Nah, di sini langsung muncul ya prompt tadi. Kita tinggal memasukkan nilainya. Contoh, saya ingin memasukkan nilai 50. Langsung kita oke saja. Nah, hasil tidak lulus. Nah, tentu saja yang dimunculkan hasil tidak lulus karena di bagian pengkondisiannya ini, jika nilai yang saya masukkan tadi itu bagian nilai ini kurang dari 60, maka akan keluar dokumen write hasil plus hasilnya yaitu tidak lulus. Coba kita ulang. Saya di sini masukkan nilai 90 deh. Langsung saya tekan OK. Otomatis yang keluar itu bentuk dokumen dan hasilnya itu lulus karena lebih besar daripada nilai 60. Oke, inilah bentuk dari seleksi kondisi if else. Sini kita taruh parameternya dengan nama nilai from. Oke, nilainya segini. Terus ini hasilnya kita taruh sengaja kita kosongkan. Oke, begitulah operasi relasional. Oke, selanjutnya kita ke sini lagi. Selanjutnya ini saya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke kode selanjutnya. Oke. Nice. Kita di sini kita mulai dengan function. Pertama function. Selanjutnya dengan nama tes tutup kurung. Oke. Oh, buka kurung, sorry. File 1 kita taruh file 1 ya, itu namanya nilai window dot add prompt. Saja jadi kita tekan di sini ada nilai pertama. Saya rasa di sini pakai ini. Selanjutnya ada vol 2 atau nilai 2. Seperti di atas ya, kita salin aja. Vol 2, tapi di sini kita taruh lagi nilai kedua. Saya dokumen dot write, kita buka kurung kedua br, kita tambah vol 1 sama dengan ini seleksi kondisi vol 2. Tuh, saya lupa naruhkan tanda petik. Ya, jangan lupa petik ya. Oke, selanjutnya plus tuh tanda petik br tutup lagi. Oke, ini dokumen write
dokumen write. Ini kita tulis saja di sini. File 1 apakah bakal sama dengan file 2. Oke. Ini untuk memastikan ya, file 1 itu apakah sama dengan file 2. Kita salin saja biar lebih gampang. Oke. Untuk yang kedua adalah ada tanda seru ini, artinya file 1 atau nilai pertama itu tidak sama dengan nilai kedua. Kita ganti operasinya. Kita lihat dulu. Oke. Selanjutnya kita Ctrl V lagi. Ini kita ganti dengan Oke, GT. Terus di sini apakah ini untuk memeriksa ya, apakah bilangan pertama itu lebih besar daripada bilangan kedua. Pakainya dan GT. Kita Ctrl V. Ini kita ganti dengan LT. Ini untuk memastikan apakah nilai yang kedua itu lebih besar daripada nilai pertama. Oke, sudah ya untuk bagian sini. Selanjutnya kita ke bagian body. Seperti tadi kita taruhkan sebuah inputan. Inputannya itu berisi nilainya, yaitu berbentuk button. Kita taruh namanya itu button 1 dengan value relasional. Klik tes. Ini tes ini akan merujuk ke atas ya. Di sini function dengan nama tes. Oke. Setelah itu kita Ctrl S untuk save. Selanjutnya kita open with live server. Nah, langsung saja di sini kita tekan. Nah, di sini saya memasukkan nilai 5 deh. Nilai keduanya saya masukkan 8. Nah, ini kondisi boolean ya, kalau teman-teman tahu. Di sini jadi saya yang tadi masukkan nilai pertama itu 5. Apakah dia yang pertama itu apakah diperiksa di sini? Apakah nilai 5 sama dengan 8? Ternyata nilainya false. Terus yang kedua akan diperiksa apakah nilai 5 itu tidak sama dengan nilai 2 yaitu 8. Ternyata hasilnya benar, true. Apakah 5 lebih besar daripada 8? Itu tentu saja false. Dan yang terakhir, apakah nilainya itu 8 itu lebih besar daripada 2? Dan nilainya itu adalah true. Oke, itu dimunculkan dalam bentuk dokumen write. Seperti ini. Jadi kita pertama masukkan false 1. Selanjutnya kita memasukkan file 2. Karena functionnya di sini kita taruh test. Oke, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada operasi seleksi kondisi memakai looping. Looping itu perulangan ya, teman-teman. Oke. Di sini saya hapus saja di bagian sini. Nah. Oke, langsung saja. Pertama kita masukkan dulu file 1. Ya, oke. Dengan window.prom.
Oke, dibantu. Ini nanti bakal bentuk prompt. Window.prompt dengan input nilainya itu ada 1 sampai 5.2. Terus ini pakai switch val 1. Oke. Kita buka kurung dulu. Oke. Nice. Oke, kita masukkan saja langsung. Untuk pilihan pertama atau case pertama, kita bisa pakai titik 2, selanjutnya pakai 1 titik, kita tekan, salah, dokumen dot write bilangan 1. Oke, kita taruhkan juga break. Selanjutnya untuk ini biar mudahkan, kita pilih saja. Oke, case 2. Ada case 3, case 4, case 5. Oke, kita tinggal ganti hurufnya saja. Case 2, case 3, case 4, dan terakhir ada case 5. Di bagian sini kita ganti juga dengan bilangan 2. Bagian pilihan ketiga kita ganti 3. Ini 4. Dan terakhir ada 5. Oke. Nice. Kita jangan lupa ya menaruhkan defaultnya. Jika tidak ada pilihan kita default, maka akan dikembalikan. Dokumen.write bilangan lainnya. Oke, sudah. Switch, bagian value-nya kita ganti dulu. Selanjutnya kita ganti jadi switch. Oke, itu saja. Nice. Ini untuk seleksi kondisi yang memakai for. Ini pakai switch pertama ya. Switch case namanya. Seleksi kondisi memakai seleksi kondisi memakai switch case. Sekali kita open web server, bakal keluar sini switch. Teman-teman dapat langsung masuk, ada prompt-nya di sini. Contohnya saya menginginkan angka 3 ya. Nah, langsung keluar bilangan ketiga. Gitu. Kita ulang lagi. Saya ingin masukkan bilangan kedua. Masuk bilangan kedua. Jadi ini sama kurang lebih seperti bahasa pemrograman lainnya, ada kayak switch case gitu, pemilihan gitu. Jadi ketika kita memilih case pertama, maka yang akan dicetak itu adalah bagian sini. Milih case kedua, akan cetak bagian sini. Begitu juga dengan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tadi ini sudah operator switch. Ini selanjutnya untuk for-nya ya.
Mana dia tadi? Ini kita hapus dulu. Nah, ini oke, kita selesaikan di dalam script. Oke. Pertama kita pakai gini dulu. Di komentar. Oke. Selanjutnya di dalam ini kita taruh ulangan for x sama dengan 0. Aduh, saya lupa ya, sama dengan saya masih error teman-teman. Titik 2, ya dimana x itu lebih besar atau sama dengan 10 2 x plus plus. Oke, langsung aja dokumen, selanjutnya dokumen dot write, di mana x ditambah, kita pakai br ya. Oke, ini bagian sini kita hapus dulu. Nice. Coba kita run. Nah, ini akan melakukan perulangan. Awal nilainya kan 0. Terus kita increment sampai nilai 10. Itu. Jadi itu akan berhenti ketika sudah di 10. Itu. Sampai dengan 10 0 sampai dengan 10. Ini perulangannya. Selanjutnya looping. Oke, kita hapus saja bagian sini. Pertama var x sama dengan 0. Soalnya kita pakai buka kurung kurawa dokumen dot write, yang dimana x itu kita tambah tik br. Nah, x increment, sorry. Terus dari luar perulangan ini, dari luar do-nya nih, kita taruhkan while x lebih besar sama dengan 10. Oke. Jangan lupa codingannya ini ada di dalam body ya teman-teman. Codingan untuk JavaScript kita taruh di body. Setelah itu kita ini do while ya, namanya tuh looping do while. Open with live server. Nah, sama seperti yang tadi, cuman beda operasi saja, beda nama. Tadi kan ada for, ini do while. Selanjutnya kita membuat suatu form input. Bagian sini kita hapus saja. Oke.
kita langsung saja buat sebuah function. Pertama sebuah function, namanya itu ubah warna LB dengan parameter warna. Kita buka kurung dokumen .bg color sama dengan warna. Oke. Untuk function yang kedua, ini namanya LD biar tidak sama. Terus tapi ini kita memakai .fg color dengan warna. Oke. Nice. Oh ya, sama dengan lupa. Sering tidak kepencet sama saya ya. Sorry. Nah, ini kita taruh di dalam script. Nah, di luar scriptnya ini kita taruh H1. Kita tulis saja tes untuk bagian headingnya. Selanjutnya kita masukkan form. Oke. Form ada inputan dengan tipe buttonnya. Button kita taruh value-nya latar belakang hijau. Dengan tambah lagi on click ubah warna LB. Taruh green. Oke. Selanjutnya untuk inputan yang kedua ya, ini inputan pertama. Ini saya salin saja. Nah, ini kita ganti jadi putih. Warna LB juga tapi dengan nama white. Oke. Oke, kita salin lagi. Ada 4 ya. Setelah putih ada kuning. Oke. Dan yang terakhir ada warna biru. Oke. Tempat tulis biru. Selanjutnya di bagian sini kita ganti dengan nama yellow. Terus ini tentunya dengan nama blue. Untuk ini LD. Dan yang ini kita ganti LD juga.
Oke. Tadi latar belakang ini kita ganti jadi value di kuningnya kita ganti namanya jadi teks kuning. Begitu juga dengan yang biru kita ganti teks biru. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba run. Open with live server. Nah, langsung keluar ya seperti ini. Tes sini untuk latar belakang hijau, sini untuk latar belakang putih. Ini teks kuning dan juga ini untuk teks biru. Ini bisa teman-teman tekan. Set. Oke, gitu. Ini latar belakangnya hijau. Terus ini latar belakangnya putih. Ketika kalian tekan ini kuning dan ini biru. Oke, itulah kurang lebih ya. Jadi ini untuk bagi color warna, dan terus ini juga function yang kedua ubah warna LD untuk teks. Terus ini untuk tadi function yang pertama ini untuk background. Terus ini tadi function yang kedua ini untuk bagian teks. Begitu. Parameternya satu yaitu warna. Terus di sini ada green, ada white, yellow, blue. Oke. Itu bentuk form inputnya. Nah, yang terakhir ada form button. Oke, kita ganti. Di bagian isi formnya kita hapus terlebih dahulu. Ini functionnya kita hapus. Oke, nice. Kita ganti pakai function baru. Dengan nama tes. Kita buka kurung, terus kita buka kurung Kurawa. Misalnya var file1 sama dengan dokumen dot kirim. Kita zoom dulu ya, terlalu besar. Dot kirim dot t1 dot value. Ya, inisialisasi sudah. Selanjutnya kita suatu perulangannya if file1 sorry 2 sama dengan 0, maka dokumen dot kirim dot, di sini kita pakai T2 ya, T2 dot sama saja dot value. Ada untuk bilangan genap.
yes. Jika tidak, kita salin saja langsung. Ini jika tidak, maka yaitu bilangan ganjil. Oke, selanjutnya ini kita hapus. Bodinya kita taruh di bawah script ya. Aduh, sorry. Di bagian form, kita taruh metode dengan nama post, untuk name-nya sendiri dengan nama kirim. Kita taruh elemen paragraf. Langsung saja, oke. Ada inputannya. Input. Nah, ini dia. Inputnya bertipe dengan teks. Namanya itu T1 dengan size atau ukuran taruh saja 20, merupakan, namanya kita taruh merupakan atau nilai yang muncul. Karena pakai caps lock, kita ikutin saja ya, merupakan build. Oke. Selanjutnya kita taruh juga ada untuk yang ini, inputan kita input tipenya teks. Selanjutnya kita tulis namanya name T2 dengan ukuran size 20 juga. Oke. Kita tutup. Nah, di bawahnya ini kita tambahkan elemen paragraf lagi. Kita masuk ke input. Tipenya kalau yang kedua ini ada button dengan value tebak. Untuk namanya B1, kita taruh nilai on click. Tes. Kita hapus dulu tes. Oke, sudah. Nah, sudah. Setelah itu kita save, Ctrl S, terus kita buka Open with Live Server. Nah, langsung sudah ada ya. Yang pertama itu ada untuk bagian build. Jadi akan munculkan build, tadi inputannya teks. Terus yang kedua itu ada merupakan build, itu bilangan gitu ya.
merupakan bilangan, kita cari dulu, oke. Merupakan bilangan dengan samanya itu tipenya itu teks juga, size 20, namanya T2. Terus di sini itu di bawah itu ada inputan dengan button, tipenya itu button dengan value tebak. Oke, di sini ada functionnya, ada kita tebak ya. Bilangan genap. Kalau saya menaruh 5, sorry, saya taruh 5, keluar bilangan ganjil. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama ini untuk yang bilangan pertama, yang di bagian bil. Terus ini ada perulangan if jika bilangan pertama itu lulus 2 hasilnya 0, maka bilangan tersebut genap. Jadi ketika bilangan tersebut dapat dibagi habis, itu dapat dibagi gitu ya, dibagi habis, maka akan masuk ke genap. Jika tidak bisa maka ganjil. Contohnya saja sini saya menaruh 4. 4 dibagi 2 kan, itu kan modulus 4 bagi 2 itu kan otomatis nilainya itu bakal 0 karena dibagi habis gitu. Maka ketika saya tekan tebak itu maka masuk ke bilangan genap. Namun ketika saya tekan 5 di sini, 5 bagi 2 kan masih ada sisa tuh, sisa 1. Saya tekan tebak, maka yang bakal keluar itu adalah bagian sini, ganjil. Oke, ini untuk buat form, nama kirim, terus ini button input dengan name, nama B1. On klik masuk ke function test. Itulah. Saya tadi sudah mencoba latihan. Yang pertama itu tadi ada alert sebagai property window, pemakaian metode dalam objek, pemakaian prompt. Selanjutnya ada tadi operasi dasar aritmatika, operasi relasional seleksi kondisi, if else, terus operator switch untuk pemakaian looping for, pemakaian looping ada do while dan while, dan yang terakhir ada form, ada yang inputnya inputan dan memakai button. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.